what makes something ambiguous there is that the learning ELT, yeah, learning ELT. Uh, do you include only the student who use technology, or the teacher who use technology in the classroom? Nah, kalau the students, bagaimana kayak seperti yang tadi itu, yang judul kedua yang you sebut itu kan kalau dari judulnya itu kan penggunaan apa tadi? The use of technology, kan in English language teaching and learning. Itu ada teachingnya, ada learningnya. Nah, apakah artikel seperti itu akan di-include? Nah, saya memperkirakan bahwa if you focus on learning ELT, you will not find many articles. It will be very difficult, ya, to find the article. Apalagi kamu specific only university students, so it make it more difficult. If you make it open, like for example, not only university. So for example, the student use of digital technology for learning English, gitu aja. So no matter what context, I mean what major they have, not necessarily education students, but as far as it is Indonesian students who are learning English, for example, or you want also to remove Indonesian, so whatever student, for example, like that. So you only focus on the students' use of learning English. I mean, the student use of digital technology for learning English. So in that case, you really want to find the articles, so the research reports, the article that reports research projects reporting the student use of digital technology in learning English, no matter what kind of student, what level they are, and you can also include students around the world, not only Indonesian students, or not only in the Indonesian context. Now, what do you think? I mean, that's actually what you need to clarify here. Do you have another example of title that you have found? You didn't include in your proposal, did you? The paper or the article that you plan to include, to be included? The student. Nah, ini yang kedua ya. Apakah di student opinion dengan student use itu sama?
Jadi makanya saya bilang tadi ya, ini benar-benar kalau Anda judulnya seperti ini akan mencari artikelnya itu akan sulit ya. Tetapi bisa kalau spesifik seperti ini sih bagus ya, bagus. Cuman kamu harus mengerti gitulah itu yang my point ya. I'm not saying that this title is not acceptable. This title is acceptable, but the first thing you have to do is you have to understand this definition. So the student use, meaning that the student are really in action using technology, not only the student opinion, not about the student perception, ya. Jadi penelitian-penelitian yang menggunakan teknologi acceptance model itu tidak masuk dalam meta analisis ini karena itu adalah penelitian yang meneliti tentang persepsi. Persepsi itu kan opinion. Ya. Jadi tidak masuk dalam penelitian kamu gitu. Kemudian yang tadi ELT, ya sarannya jangan ELT tetapi English learning saja. Learning English gitu aja. Mungkin kalau mau dispesifikkan yaitu English as foreign language. So learning English, learning EFL, so, misalkan seperti itu. Learning English as a foreign language. University levelnya dibuang, jadi bisa lebih open. Kecuali nanti kalau kamu sudah search, nanti misalkan dalam penelitian, katakanlah kamu sudah meneliti, kemudian menemukan memang banyak sekali penelitiannya, maka kamu boleh menentukan lagi tidak university, tidak open, tetapi khusus entah senior high school level or junior high, or secondary level or tertiary level atau university level. Ya. So, make it open first because we predict that this one is not easy to find out. Kalau ingin judulnya seperti ini, maka artikel yang kita cari itu rata-rata nanti akan yang melaporkan perhaps student strategy to use technology in learning English, ya. Mungkin metodenya mungkin lebih banyak ke deskriptif atau ke arah kualitatif, eksploratif kayak gitu. Karena kita ingin melihat bagaimana selama ini siswa sudah menggunakan, student sudah menggunakan teknologi untuk belajar bahasa Inggris. Nah, gitu. Jadi gurunya benar-benar tidak kita ambil. Jadi kalau seandainya penggunaan teknologi itu di kelas, itu berarti bukan masuk di sini. Karena kalau di kelas itu yang menggunakan sebenarnya adalah guru, ya, mendesain sebuah kegiatan. Kecuali kalau kamu mendefinisikannya. Jadi misalkan termasuk dalam definisi kamu adalah proses pembelajaran yang menggunakan teknologi di kelas itu masuk dalam definisi the use of digital technology in learning. Begitu. So it's really up to you how you define this one. It will be two possibilities. So the first possibility is that the student use, for independent learning. Yeah, meaning that's not the teacher using the technology in the classroom, because the title indicate that can means that
can mean that the student use independent learning, digital technology in independent learning English. Or the second possibility, the definition of the use of technology includes the teacher use of technology in the classroom, because that also will engage student using technology in the classroom. Nah, kan gitu argumen kita seperti itu. Kenapa dimasukkan dalam definisi ini? Karena walaupun guru yang menggunakan di kelas, tetapi itu menyebabkan siswa juga menggunakan teknologi di kelas. Gitu. Tetapi sebenarnya dari judul ini, yang paling pas itu adalah kemungkinan pertama tadi, bahwa penggunaan teknologi untuk belajar bahasa Inggris itu tanpa intervensi dari guru. Benar-benar siswa yang mahasiswa atau mahasiswa yang menggunakannya secara mandiri. Okay, now that's about the topic or your title. Now next, research is significant. Research question mana dia? Nah, di sini what are the effectiveness? How effective ini memang tadi seperti yang ditanyakan oleh Agustinus, saya kira ini gimana ya? Do you know question number 1, for example, do you know how to answer that question? Yeah, how are you going to know that? How are you going to know that? What kind of data are you going to use? Atau yang lain coba, yang judulnya meta analisis. Bagaimana cara menjawab nomor 1? Cara menjawab nomor 1 gimana? Itu kan sepintas itu pertanyaan seperti pertanyaan eksperimental study. Termasuk pertanyaan nomor 3. Apakah itu bisa dipakai untuk pertanyaan meta analisis? Mana? Saya sudah ngirim buku meta analisis. Sudah dibaca? Ada yang sudah baca? Yang mau meta? Buku itu bagus sekali ya, tetapi memang agak lebih sulit. Cara bacanya itu adalah Anda cari dulu artikel yang meta analisis, kemudian buku itu baru dibaca gitu, jangan dibalik. Okay, now what is the effectiveness? Kira-kira gimana? Ya, datanya itu nanti seperti apa? Itu pertanyaan saya. Itu jawaban yang paling singkat. I don't know, sir. Oke. Ya, oops. Gini ya, tadi sebenarnya sangat tergantung dengan definisi tadi ya.
kalau definisi tadi itu diarahkan ke arah eksploratif, yaitu judul kamu ini kan, saya katakan tadi kalau the use of digital technology itu kan penelitian yang melaporkan tentang penggunaan teknologi oleh siswa, itu kan berarti penelitiannya itu bersifat deskriptif atau lebih ke arah kualitatif. Karena kita ingin melihat bagaimana siswa atau mahasiswa menggunakan teknologi untuk belajar bahasa Inggris. Berarti kan itu tidak mesti di kelas. Ya, secara independen dia menggunakan teknologi seperti apa. Itu ada penelitian seperti itu. Kalau penelitiannya ada seperti itu hampir dipastikan itu penelitiannya adalah penelitian kualitatif. Nah, gitu. Nah, kalau kualitatif berarti pertanyaan ini tidak bisa dijawab. Karena effectiveness itu adalah pertanyaan kuantitatif. Nah, kalau seandainya tadi the use of technology itu adalah sebenarnya definisinya adalah penggunaan yang digunakan oleh guru di kelas, karena itu oleh karena itu maka siswa atau mahasiswa juga pasti akan menggunakan teknologi. Maka kalau seperti itu formatnya hampir dipastikan itu adalah jenis penelitian kuantitatif, yaitu penelitian eksperimental biasanya kan, penggunaan misalkan penggunaan YouTube misalkan untuk mengajar descriptive writing misalkan seperti itu. Gurunya mengajar menggunakan YouTube video ya untuk mengajar writing. Itu kita anggap itu digital technology. Maka penelitian seperti itu adalah penelitian kuantitatif. Nah, kalau itu definisinya tadi, berarti kamu mengumpulkan banyak apa ya? Kamu akan mengumpulkan artikel-artikel yang modelnya seperti itu. Nanti penggunaan apalagi Canva misalkan untuk mengajar apa vocabulary misalkan. Penggunaan apalagi lah untuk mengajar speaking dan sebagainya. Nah, penelitian-penelitian kuantitatif tadi itu menjadi data untuk kamu menjawab pertanyaan nomor 1, what effectiveness. Berarti data itu kamu ambil apa itu ya, skor misalkan, skor pretest dari penelitian, katakanlah kamu dapat 20 penelitian misalnya gitu. Jadi skor pretest dari 20 penelitian itu kamu ambil, skor post-test dari 20 penelitian itu kamu ambil, itu kamu olah menjadilah masuk dalam rumus effectiveness. Nah, itu baru sini. Jadi meta-analisis adalah analisis data yang kita ambil dari berbagai penelitian yang sudah dipublikasi. Sehingga kita mendapat the bigger picture ya dari masalah tersebut. Itu makanya nanti itu definisi yang saya sarankan tadi itu benar-benar harus diperbaiki definisi itu. Bisa salah satu, bisa dua-duanya ya definisinya. Berarti kamu apakah kamu ingin menggunakan mencari juga penelitian yang independen tadi itu, penggunaan teknologi secara independen oleh siswa atau mahasiswa, atau penggunaan teknologi oleh guru yang menyebabkan siswa menggunakan teknologi seperti itu. Kemudian pertanyaan nomor 2, what kind of digital technology is used by students? By students gitu aja. Nah, itu bisa langsung kita jawab nanti. Cuman saran saya adalah nanti skill. Misalkan kamu mencarinya nanti itu
teknologi apa, skill apa. Nanti kita bisa membuat tabel, misalkan untuk skill writing, misalkan teknologi yang sering dipakai itu ini, gitu aja. Dan bisa juga frekuensinya dihitung. Nah, pertanyaan nomor 2 itu lebih gampang, ya kan? Karena langsung bisa. Nah, pertanyaan nomor 3 tidak bisa. Karena itu how efektif merujuk ke efektif nomor nomor 1 ya. Tapi bisa juga lah, cuman gimana itu? Tapi bukan perceive digital technology. How effective is digital technology for learning English tadi itu? Ini adalah pertanyaan nomor 3 merupakan pertanyaan lanjutan dari nomor 1. Nah, gitu. Sebenarnya pertanyaan nomor 1 dan 3 itu adalah satu pertanyaan. Efektif dan how efektif itulah kira-kira. Nah, saya kira itu ya untuk research question bisa ditambah nanti ya, tapi sementara ini dulu gitu ya yang kamu kerjakan. Harapannya you mengerti what you mean by this ya. Oke, kita lanjut dulu. Signifikan. Nah, ini tadi terminologi di sinilah kita harus benar-benar mendefinisikannya. Digital technology itu apa? Tadi the use of digital technology, the use-nya itu apa? Jadi jangan sampai nanti penelitian tentang persepsi pun masuk ya. Padahal itu tidak, karena penggunaan teknologi itu bukan berarti pendapat tentang penggunaan teknologi. So opinions about the use of technology is different from the use of technology. So the use of technology is the activities ya. Kalau the opinions, I mean perception for example is the opinion. So that's why it will be excluded in your research. Kemudian ELT saya sarankan tadi dihapus ya, dibuang karena we want to be open ya. I think that's better ya. Tidak hanya mahasiswa FKIP gitu ya, nanti terlalu sulit nyarinya. Dan juga kenapa gitu kan not really make sense ya. Why you focus on apa? On pre-service teacher. Oke, meta-analisis. Sebenarnya meta-analisis harus dibahas di metodologi, bukan di sini ya. Kamu tentang itu aja, the use of technology in learning English. So you focus on that one. So you need, I think you have only one single topic, yaitu the use of technology in learning English in your literature review. But it covers something like digital native, for example, kan, bahwa the digital native student is close to English, so I mean close to technology. Kemudian kamu bisa juga membicarakan masalah digital technology itself ya, digital technology for learning English atau teori tentang teknologi enhanced language learning. Itu banyak sekali ya. Why I mean how technology could be beneficial for learning English. Ya, bagian pertama aja berarti yang dibuang ya. Dipindahkan definisi meta-analisis itu di metodologi ya. Kemudian you talk about, enggak perlu lagi theoretical framework, langsung aja ke misalkan digital technology in language learning. Jadi di chapter 2 kamu langsung bicara itu aja.
digital technology for atau in language learning. Nah, selanjutnya silakan dikembangkan. Nah, tergantung pada fokus daripada riset kamu. Research design methodology. Nah, di sini baru you menjelaskan tentang meta-analisis. Bolehlah sedikit dikasih definisi dan makna sesungguhnya meta-analisis. Ya, itu di buku yang saya kirim itu bagus sekali. Itu kan meta-analisis berasal dari riset sintesis sebenarnya. We synthesize the studies or the research project that had been conducted by others. Maka lahirlah metode meta-analisis. Tetapi yang paling urgen ya dijelaskan di metodologi sini adalah literature search ini. Literature search, kamu menggunakan keyword apa saja. Di sini bukan hanya keyword yang dijelaskan. Literature search, first you have to talk about how you are going to do the search. Do the literature search. Kalau di sini kan Mendeley, Google Scholar, Portal Garuda. Kemudian baru keywordnya apa saja. Ini kayaknya masih belum begitu precise. Apa kamu kalau menggunakan seperti ini akan nanti hasilnya akan kemana-mana. Cara mencari misalkan kan kalau ELT mungkin akan jauh lebih spesifik ya. Kalau tadi kan kita sarankan ELT-nya dibuang. Nah, kalau kita search itu mungkin menggunakan English gitu aja sudah cukup. Misalkan ya atau learning English. Misalkan apa? Kita search di Google itu dengan keyword learning English game, misalkan seperti itu ya, digital game. Nah, itu pasti banyak akan menemukan banyak sekali artikel yang langsung bicara tentang learning English dan game. Tapi kalau digital technology itu akan susah. Dia akan pergi kemana-mana. But too many articles that actually are not relevant to our topics, but will appear. Yeah. So the keywords plays a very important roles in meta-analysis. Kemudian ini kan literature search. Kemudian, nah riset partisipan nggak perlu lagi. We don't talk about riset partisipan. Now the second atau the third part, the third section in this chapter, you will talk about inclusion and exclusion criteria. Judulnya bukan riset partisipan. Inclusion and exclusion criteria. So you will need to define your title once again, yeah, in order to decide what to include and what to exclude. Yeah, the criteria should be explained clearly. So then you will be able to find the
the correct articles, yeah, that become the target of your research. Data collection method tidak diperlukan lagi karena exclusion dengan inclusion itulah dia. Nah, saya menyarankan you membuat seperti infografik atau flowchart, terutama flowchart in this section, ya, to help you and also the reader to understand the flows of your process. If you find, if you try to find the articles or some article that already I sent through the groups, I think you can have a look, yeah. So then kita lanjut dulu. Data collection tadi tidak diperlukan, data analysis. Nah, data analysis ini, karena tadi kamu ingin melakukan tadi effectiveness, uji effectiveness, maka di sini harus menjelaskan tentang rumus effectiveness. Seperti rumus t-test gitu ya, untuk menentukan effect size. Jadi di sini data analisis teknik harusnya you membahas masalah itu ya. Ya untuk pertanyaan nomor 2 itu adalah kualitatif, berarti Anda juga harus menjelaskan tentang kualitatif meta analisis. Bagaimana cara menganalisis dalam metode meta analisis jika datanya adalah kualitatif. Kan tadi itu word teknologi gitu kan. Oke, kalau ini sepertinya tidak diperlukan ethical consideration, khususnya misalkan informed consent, confidentiality. Ini kan avoiding harm. We are not going to deal with humans or any object. We are only dealing with data. Ya. Kalau meta analisis itu tidak berhubungan dengan manusia. Maksudnya penelitian kita objeknya itu bukan manusia, bukan hewan, bukan tanaman, bukan. Tetapi objek penelitian kita adalah artikel yang sudah terpublish. Ya. Kita mengumpulkan artikel itu kemudian dianalisis. Nah, termasuk dalam tadi di sini karena memang belum ada sama sekali, agak sulit kita masuk dalam inclusion exclusion itu adalah waktu terbit artikel tersebut, apakah 10 tahun atau 5 tahun atau 8 tahun itu terserah Anda. Tetapi harus ada argumen juga, ya. Misalkan kenapa cuma 5 tahun, misalkan seperti itu. Ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah referensi. Untuk sementara referensi sepertinya sudah bagus. Kamu menggunakan apa untuk referensi? Mendeley. Nah, ada beberapa Mendeley itu yang harus kita edit sendiri ya. Jadi ada yang tidak otomatis. Misalkan kalau terutama yang database dari Poltar Garuda itu biasanya ada judul yang kapital misalkan seperti itu. Nah, itu harus diperbaiki. Kemudian semua
jurnal itu harus ada doi-nya. Ya, doi number ya. Baik, sepertinya kalau referensi sekali lagi sudah lumayan ya. Nanti kalau apa nambah ya dan pasti akan nambah ya itu disesuaikan. Kalau Anda pakai aplikasi insya Allah tidak masalah. Oke, saya kira itu. Do you have any question? Itu kamu mau berubah atau tidak itu benar-benar terserah kamu. So what my role is only to give you some feedback, some ideas. I also try to give you some ideas, some challenges. Kesulitannya apa kalau seandainya judul kamu seperti ini, misalkan seperti itu tuh, itu saya mengabarkan saja. Kalau Anda mau berubah atau tidak berubah itu 100% Anda yang menentukan. Tetapi tadi saya sudah beri perkiraan kalau seandainya judulnya seperti ini gitu ya, itu akan susahnya begini, begitu, seperti itu. Nah tadi kan sudah saya sampaikan, kalau kamu misalkan judulnya itu ILT, itu akan sangat sulit. Karena banyak sekali penelitian itu konteksnya bukan ILT, bukan di kelas, bukan guru gitu ya. Tapi siswa apa saja, siswa. Nanti kalau kamu akan lebih open, misalkan global search, nanti yang banyak itu penelitian itu adalah dari nursing biasanya. Jadi karena apa? Karena banyak jurnal-jurnal yang beken itu di apa prodi nurses, ya, nursing di dunia ini banyak sekali jurnal-jurnal yang bagus. Jadi oleh karena itu artikel-artikel yang publish di jurnal mereka itu akan algoritmanya itu lebih apa ya, lebih kencang gitulah. Sehingga kalau kita search pasti ketemu jurnal mereka gitu. Nah, itu kan di luar ILT. Nah, gitu. Tapi kalau kita open maka itu juga masuk. Nah, itu yang pertama. Yang kedua tadi the use of technology harus didefinisikan. What do you mean by that? Ya. Masih bisa. Itu tidak akan mengubah itu. Kalau yang mengubah itu tadi adalah the use of. Kata the use itu, apakah itu the use adalah siswa independently use technology, nah gitu for learning English, ataukah tadi itu guru menggunakan teknologi di kelas yang menyebabkan siswa pun menggunakan teknologi kan gitu. Tapi itu bisa didefinisikan kalau kamu mau ngambil salah satunya. Kalau mau ngambil dua-duanya juga harus dikasih tahu bahwa yang dimaksud dengan the use of teknologi di sini adalah penggunaan teknologi secara independen dan penggunaan teknologi di kelas karena gurunya menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Jadi dua-duanya dapat. Kalau itu konteksnya tadi itu, kamu bisa menggunakan pertanyaan nomor 1 dan 3. Tapi kalau cuma definisi yang pertama itu nggak bisa karena dia eksploratif dan kualitatif. Kalau itu kan tidak ada istilah efektif. Oke? Ya tergantung kamu tadi judulnya seperti apa. Kalau tadi definisinya itu dua-duanya berarti
dia ke kuantitatif dan kualitatif. Nah, tapi tetap meta analisis. Kamu tetap meta analisis, tetapi data kamu itu bisa penelitian yang kuantitatif dan bisa penelitian yang kualitatif. So, in inclusion and exclusion criteria, kamu bisa menjelaskan itu. Jadi, riset yang bersifat opinion itu exclusion. Riset yang bersifat misalkan penggunaan teknologi di kelas itu inclusion, misalnya seperti itu. Atau penggunaan teknologi secara independen itu juga inclusion kan gitu. Nah, kalau ke sana saya kira kamu boleh hanya konteksnya Indonesia karena itu kan lumayan besar sudah. Tapi kalau tadi cuma satu yaitu student use secara independen, artinya tanpa guru terlibat, itu agak susah. Mungkin kamu secara global bisa global search. Gimana? Oke, selanjutnya ini ada buku yang sudah saya kumpulkan. Jadi buku riset ini buku-buku yang saya perkirakan diperlukan oleh mahasiswa, saya masukkan ke sini ya. Jadi Anda bisa bisa download di sini. Koleksi ini akan saya tambah sejalan dengan mungkin diskusi kita di kelas. Kalau ada apa namanya, kalau ada yang memerlukan buku atau artikel tertentu, maka bisa ke sini ya. Yang kemarin ini yang saya kirim itu ya kan, The Handbook of Research Synthesis and Meta Analysis ini. Koleksi ini bukan hanya buku-buku atau artikel tentang metodologi, tetapi juga topik-topik yang terkenal, maksudnya yang biasa di dilakukan oleh mahasiswa, seperti misalkan yang sering ini adalah Rebecca Oxford ini kan language strategies. Kemudian yang apa lagi anxiety level itu mana dia? Belum saya masukkan. Kemudian ini buku multimedia learning. Ini sering sekali mahasiswa menulis tentang kenapa perlunya teknologi atau multimedia atau media in learning in teaching. Tetapi mereka tidak punya sumber. Nah, ini saya masukkan sini multimedia learning. Ininya bagus sekali pembahasannya, teorinya tentang why we bother to use technology gitu loh. Atau to use media in our learning, in our teaching. Nah, supaya kalian punya referensi yang standar gitulah, tidak ngambil dari kalau khusus khusus untuk teori tentang multimedia learning biasanya mahasiswa ngambil di halaman web yang tidak apa ya, tidak resmi kayak blog kayak gitu ya, nggak bisa sebenarnya digunakan untuk referensi. Nanti linknya akan saya share di grup kita. Okay, do you have any question before close? Okay, if not, so we can stop here.